Halo para Prikren, selamat datang di Anti Botak Plus Channel. Saya Iwan Mulyana. Dulu di usia 35, saya ngalamin yang namanya kebotakan genetik parah. Tapi lihat sekarang, di usia 55, rambut saya balik normal. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini murni karena saya nekat mendalami sains di balik kerontokan rambut. Nah, di pembahasan kali ini, saya mau bagi-bagi semua ilmu itu, biar Anda semua juga paham apa sih yang sebenarnya terjadi di atas kepala kita. Oke, sebelum kita mulai, coba deh, jujur sama diri sendiri. Ingat-ingat tadi pagi pas habis keramas, Anda lihat sisir kan? Berapa banyak rambut yang nyangkut di sana? Kalau cuma sehelai dua helai, itu wajar. Tapi kalau sampai segumpal atau pas bangun tidur, bantal udah kayak ladang rambut, nah itu tandanya ada alarm yang nggak bisa kita cuekin lagi. Rasa frustrasi, rasa khawatir itu percayalah bukan cuma Anda yang merasakan. Ini masalah kita bersama. Dan yang paling penting untuk diingat, ini bukan takdir atau nasib buruk. Semuanya ada penjelasan ilmiahnya. Dan itulah yang bakal kita bongkar habis-habisan sekarang. Saya tahu banget rasanya. Dulu tuh setiap pagi saya lihat bantal, lihat lantai kamar mandi, isinya rambut semua. Bikin cemas kan? Akhirnya saya capek nebak-nebak. Saya putuskan saya harus cari tahu sendiri apa sih biang keroknya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Kita akan bedah tuntas sains di balik kebotakan. Kenapa sih ini bisa terjadi ke Anda, ke saya, dan jutaan pria keren lainnya di luar sana? Informasi ini bukan dari katanya-katanya atau mitos ya, tapi langsung dari penelitian ilmiah yang, solid banget. Semua yang akan saya sampaikan ini bukan info kaleng-kaleng. Sumbernya jelas, dari jurnal-jurnal ilmiah paling top di dunia. Sebut saja Journal of Investigative Dermatology, New England Journal of Medicine, sampai Journal of the American Academy of Dermatology. Jadi ini kita ngomongin data ya, bukan sekedar opini. Nah, ini fakta pertama yang paling nonjok. Menurut sebuah studi besar-besaran pada anak kembar, ternyata 81% kecenderungan kebotakan pada pria itu penyebabnya adalah genetik. 81%. Gede banget kan? Jadi stop nyalahin sampo yang salah atau karena keseringan pakai topi. Ini udah ada di cetak biru genetik kita. Kondisi ini ada nama medisnya. Keren deh namanya androgenetic alopecia. Dan ada satu biang keladi utamanya. Hormon yang namanya DHT atau dihydrotestosteron. Nah, buat kita-kita yang punya bakat genetik botak, hormon inilah yang jadi musuh bebuyutan folikel rambut kita. Biar gampang ngebayanginnya begini deh. Anggap aja setiap folikel rambut kita itu kayak akar pohon yang sehat dan kuat. Nah, si hormon DHT ini datang, dia itu kayak racun yang pelan-pelan bikin akarnya jadi kerdil menyusut. Istilah medisnya itu miniaturisasi folikel. Lama-lama akarnya makin ciut, sampai akhirnya, ya sudah mati nggak bisa lagi numbuhin pohon alias rambut. Dan proses tadi, hasil akhirnya ya seperti yang Anda lihat di layar ini. Ini namanya skala Hamilton-Norwood, peta standar buat ngukur tingkat kebotakan pria. Coba deh, perhatikan baik-baik. Anda kira-kira ada di tahap mana sekarang? Masih di tahap 2, di mana garis rambut baru mulai mundur dikit? Atau jangan-jangan udah di tahap 3 vertex yang bagian ubun-ubunnya mulai menipis? Ini semua adalah bukti nyata dari proses miniaturisasi folikel yang terjadi bertahun-tahun. Oke, cukup ya serem-seremnya. Kita udah paham masalahnya, udah tahu sains di baliknya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya. Ini bukan soal satu produk ajaib ya, tapi sebuah pendekatan komplit. 3 lapis yang sudah teruji secara klinis. Tujuannya apa? Untuk menyerang akar masalah dari 3 arah sekaligus. Nah, 3 lapis intervensi ini adalah strategi yang paling dianjurkan para ahli. Gampangnya gini, pertama, kita stop serangan si DHT dari dalam tubuh. Kedua, kita bangunin lagi folikel-folikel yang udah mulai mager, alias tertidur, tapi dari luar. Dan ketiga, ini juga penting banget, kita pastikan pondasinya, yaitu kulit kepala kita dalam kondisi yang paling sehat. Coba kita lihat lebih detail. Untuk lapisan pertama, serangan dari dalam, kuncinya adalah finasteroide. Tugasnya? Memblokir produksi DHT langsung di sumbernya. Lapisan kedua, dari luar, kita pakai minoxidil sulfat untuk ngerangsang folikel. Terus, lapisan ketiga, pondasinya, kita jaga pakai bahan-bahan kayak kafein dan zinc PTO. Nah, ketiganya ini kerja bareng kayak satu tim yang solid. Nah, ini bukan omong kosong loh. Keampuhan si finasteride ini udah terbukti. Ada penelitian panjang selama 5 tahun yang diterbitkan di Journal of the American Academy of Dermatology. Hasilnya, 90% pengguna berhasil menghentikan kerontokan. Bukan cuma itu, 65%-nya bahkan mengalami pertumbuhan rambut baru yang signifikan. Ini data, bukan klaim iklan. Sekarang kita lihat lapisan kedua. Anda mungkin pernah dengar minoxidil kan?
Tapi ada bedanya loh, minoxidil yang biasa itu butuh diaktifin dulu sama enzim di kulit kepala kita. Masalahnya, nggak semua orang punya enzim yang cukup. Nah, kalau minoxidil sulfate, dia itu udah dalam bentuk aktif. Ibaratnya, udah ready to use, nggak perlu proses macam-macam lagi, langsung bekerja di folikel. Sebentar, sebelum lanjut, saya mau bantu hemat waktu dan uang Anda. Di luar sana banyak banget mitos. Biotin, itu cuma ngefek kalau Anda defisiensi parah, dan itu jarang banget kejadiannya. Rosemary oil, bukti ilmiahnya masih lemah. Jangan jadikan ini senjata utama. Fokus ke solusi yang sudah terbukti secara klinis dan hasilnya bisa diukur. Oke, kita udah bahas masalahnya, sains di baliknya, sampai solusi 3 lapisnya. Nah, sekarang bagian paling krusial nih. Apa langkah Anda selanjutnya? Dan kapan waktu yang paling pas buat bertindak? Jawabannya, sekarang juga. Tapi, ada beberapa kondisi lampu merah yang butuh penanganan medis secepatnya. Kalau rambut Anda rontok lebih dari 150 helai sehari secara terus-menerus, atau tiba-tiba muncul pitak bulat kayak koin, atau garis rambut Anda mundur cepat banget padahal usia masih di bawah 25, jangan ditunda. Segera konsultasi ke dokter kulit. Saya sendiri sudah melewati perjalanan ini, dari yang tadinya frustrasi, sampai akhirnya nemuin solusi yang masuk akal secara sains. Sekarang, pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Apakah Anda siap mengambil langkah pertama yang beneran nyata untuk balikin lagi rambut dan tentunya kepercayaan diri Anda? Kalau jawaban Anda siap, tenang, ada yang bisa bantu. Karena kondisi setiap orang itu unik, penting banget untuk konsultasi sama ahlinya biar dapat rekomendasi yang paling pas. Nah, untuk itu, Anda tinggal klik aja link di deskripsi di bawah untuk terhubung langsung dengan tim ahli kami. Saya harap pembahasan mendalam kita kali ini benar-benar bermanfaat ya buat para pria keren semua. Kalau Anda merasa info ini berharga, jangan lupa tunjukkan dukungan Anda dengan klik like, tinggalkan komen, dan tentu saja subscribe channel Anti Botak Plus. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir.